pada pembahasan terkait pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Undang-undang ini makin memperparah kerusakan lingkungan, kemudian menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Andini. Di sini saya akan membahas tentang demokrasi yang berkaitan dengan Omnibus Law. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat, dan kratos memiliki arti kekuatan atau kekuasaan. Demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang dimana seluruh rakyatnya memiliki hak setara dalam mengambil keputusan yang dapat mengubah kehidupan mereka semua. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja bukan termasuk demokrasi, karena banyak pihak yang menolak tentang RUU Cipta Kerja. Demokrat menolak RUU Cipta Kerja disetujui menjadi undang-undang karena banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. RUU Cipta Kerja juga ditolak oleh para buruh karena mereka menganggap RUU Cipta Kerja telah merugikan mereka. Bahkan para buruh melakukan mogok kerja dan juga demo. Tidak hanya buruh, bahkan mahasiswa dan pihak lain pun banyak yang ikut berdemo dalam aksi untuk menolak rancangan Undang-Undang Cipta Kerja agar tidak disahkan. Selain untuk masa depan mereka, mahasiswa juga melakukan demo tersebut untuk membela orang tua dan pihak lain yang mendapat ketidakadilan dalam RUU Cipta Kerja. Para tuan dan puan anggota DPRD yang terhormat, saya perhatikan parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi kenapa DPR malah justru semangat membahas isu-isu lain? Seperti RUU Cipta Kerja yang ditolak karena mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Tidak hanya RUU Cipta Kerja, ada juga RUU lain yang ingin dibahas. Seperti RUU KUHP yang tahun lalu juga ditolak masyarakat. RUU Kemasyarakatan membahas undang-undang yang dapat menyangkut hidup orang banyak. Di masa seperti sekarang, apakah tidak mengandung kecurigaan? Tidak ada undang-undang yang tidak penting. Semua penting. Tapi aneh, kenapa harus buru-buru dibahas, sedangkan di Indonesia sendiri sedang krisis karena COVID-19. Kita semua tahu mana yang harus diprioritaskan. Bikin ribut tidak seharusnya menjadi prioritas. Jika sudah begini mau bagaimana? Banyak pihak yang tidak setuju dan akhirnya demo. Demo itu sendiri menyebabkan banyak sekali kerugian. Banyak korban luka-luka, banyak korban jiwa, bahkan juga banyak gedung, rumah, ataupun bangunan lain yang ikut terbakar dalam demo tersebut. Kalau sudah begini, siapa yang bertanggung jawab? RUU Cipta Kerja bisa saja diterima oleh para rakyat dan pihak lainnya, asalkan keputusan atau rancangan yang dibuat dalam undang-undang tersebut sama-sama mengandung keadilan untuk investor, para buruh, pihak lainnya, dan juga pekerja lainnya. Indonesia sudah merdeka dari tahun 1945. Saya berharap Indonesia jadi benar-benar merdeka, bukan malah banyak kericuhan. Semoga selanjutnya DPR, pemerintah-pemerintah, dan juga pihak lainnya yang ingin mengambil keputusan dapat mengambil keputusan dengan keadilan dan juga persetujuan semua orang agar tidak terjadi kericuhan lagi. Semoga semuanya segera membaik. Untuk para tuan dan puan, salam hormat dari kami yang kalian wakilkan. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Betapa hatiku takkan pilu, telah gugur.
sedih, hamba ditinggal sendiri. Siapakah kini pelipur lara nan setia dan perwira? Siapakah kini pahlawan hati, pembela bangsa sejati? Telah gugur pahlawanku, tunai sudah janji bakti.